Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sepasang batu di tepi danau air tawar. Pada zaman dahulu kala, di negeri Aceh, hiduplah seorang gadis berwajah cantik. Si gadis amat menyayangi dan mencintai keluarganya. Begitupun dengan keluarganya, sangat menyayangi dan mencintai si gadis. Kecantikan gadis tersebut terdengar sampai ke negeri seberang lautan. Seorang pemuda tampan yang berasal dari keluarga terhormat datang ke desa di mana si gadis tinggal. Si pemuda mengajukan pinangannya untuk memperistri si gadis. Si gadis tidak semerta-merta menerima pinangan itu. Ia harus berembuk dahulu dengan keluarganya. Tampaknya ia pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Sikapnya santun dan bersahaja. Pantas kiranya ia menjadi suamimu, kata ayah si gadis. Si gadis akhirnya menerima pinangan si pemuda setelah keluarganya memberi restu padanya. Pesta pernikahan pun lantas dilangsungkan. Amat meriah pesta itu. Segenap keluarga, kerabat, dan tetangga datang dengan wajah sukacita untuk menjadi saksi pernikahan si gadis. Setelah beberapa hari tinggal di desa tempat si gadis berada, si pemuda pun mengajak si gadis yang telah menjadi istrinya itu untuk kembali ke kampung halamannya di seberang lautan. Meski telah menjadi istri si pemuda, hati si gadis sesungguhnya amat berat meninggalkan keluarga dan juga desa tempat tinggalnya itu. Namun dia harus mengikuti ajakan suaminya sebagai tanda kesetiaan dan baktinya pada suami. Sebelum berangkat, ayah si gadis berpesan, "Wahai anakku, tinggallah engkau baik-baik di negeri suamimu. Ingatlah pesanku, selama engkau dalam perjalanan, jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang. Jangan sekali-kali. Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan menjadi batu." "Baiklah ayah," ujar si gadis menyanggupi. Si gadis dan suaminya pun pergi meninggalkan desa itu untuk memulai perjalanan jauh menuju negeri seberang lautan. Dari desa tempat tinggalnya, si gadis harus menembus kepekatan hutan belantara, mendaki bukit dan menyeberangi danau Laut Tawar. Selama dalam perjalanannya, si gadis tetap teguh memegang pesan ayahandanya. Sama sekali dia tidak berani menoleh wajahnya ke arah belakang. Hingga tibalah keduanya di danau Laut Tawar. Dengan menaiki sebuah sampan, si gadis dan suaminya menyeberangi danau di Laut Tawar. Beberapa saat sampan itu mengarungi danau Laut Tawar, si gadis didera penasaran. Ia mendengar sayup-sayup suara ibunda tercintanya. Suara ibunda tercinta yang memanggil-manggil namanya. Batin dan perasaan si gadis terpecah, antara tetap menjaga pesan ayahnya untuk tidak menoleh, dan menoleh untuk memenuhi panggilan ibundanya. Beberapa saat kejadian itu terus berlangsung, sehingga akhirnya si gadis memilih untuk menoleh memenuhi panggilan dari ibunya. Petaka pun terjadi. Sesaat setelah si gadis menolehkan wajahnya ke belakang, seketika itu pula tubuh si gadis berubah menjadi batu. Tidak terkira kesedihan suami si gadis ketika mendapati tubuh istrinya telah berubah menjadi batu. Karena rasa cinta dan sayangnya, suami si gadis berkehendak dapat bersama-sama dengan istrinya. Ia lantas memohon agar dirinya juga dapat berubah menjadi batu. Permohonan pun dikabulkan. Selesai memohon, tubuh si pemuda yang berasal dari negeri seberang itu pun berubah pula menjadi batu.
Sepasang batu itu tetap berada di pinggir danau air tawar. Keduanya berdekatan sama seperti kuatnya cinta kasih mereka sebagai suami istri. Pesan moral dari dongeng ini adalah, hendaklah menuruti pesan dan nasihat orang tua. Melanggar pesan dan nasihat orang tua akan merugikan diri kita dan membuat kita menyesal di kemudian hari.